Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mampir dan mendengarkan cerita ini. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, perlindungan, dan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik. Cerita yang akan saya sampaikan kali ini bukan tentang hantu yang menampakkan diri, bukan pula tentang teriakan atau kejadian berdarah, namun tentang sebuah pertemuan sederhana di sebuah jalan desa di wilayah Jawa yang awalnya terasa biasa, namun perlahan berubah menjadi pengalaman yang tidak pernah bisa dilupakan oleh orang yang mengalaminya. Cerita ini terjadi saat senja, waktu yang oleh orang-orang Jawa sering disebut sebagai waktu rawan, waktu ketika alam seolah tidak sepenuhnya milik manusia. Mari kita mulai ceritanya dan dengarkan dengan hati yang tenang. Nama pemuda itu Bagas. Usianya 26 tahun. Tubuhnya tidak terlalu tinggi. Kulitnya sawo matang khas orang Jawa Timur yang sejak kecil terbiasa hidup di desa. Sejak lulus sekolah, Bagas merantau ke Surabaya, bekerja serabutan, berpindah dari satu tempat ke tempat lain. Hari itu, ia pulang ke kampung halamannya di Desa Ngliman, sebuah desa kecil di lereng selatan Gunung Wilis, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Desa itu masih seperti dulu. Jalan sempit, rumah-rumah berjajar dengan jarak berjauhan. Kebun cengkeh dan kopi mengelilingi hampir seluruh wilayah desa. Sinyal telepon sering hilang, dan saat malam tiba, suara alam lebih mendominasi dibanding suara manusia. Bagas tiba menjelang sore. Matahari belum tenggelam, namun warnanya sudah menguning ke jingga. Langit tampak bersih. Awan tipis menggantung tanpa bentuk jelas. Ia memilih berjalan kaki menuju rumah pamannya, melewati jalan desa berbatu yang jarang dilewati kendaraan. Jalan itu memotong sawah dan kebun, lalu masuk ke area yang lebih sepi, dekat dengan hutan bambu dan pepohonan besar. Langkah Bagas santai. Pikirannya masih dipenuhi rasa lelah dari perjalanan jauh dan kenangan masa kecil yang tiba-tiba muncul kembali. Namun ketika ia sampai di sebuah tikungan jalan, langkahnya melambat. Di bawah sebuah pohon beringin tua, ia melihat sosok seorang nenek. Nenek itu berdiri sendirian. Tubuhnya kecil dan kurus. Punggungnya sedikit membungkuk. Ia mengenakan kebaya coklat kusam dan kain batik lama yang warnanya hampir pudar. Rambutnya putih seluruhnya, disanggul sederhana tanpa perhiasan apapun. Yang membuat Bagas berhenti bukan hanya karena keberadaan nenek itu, melainkan karena cara nenek tersebut berdiri. Diam. Terlalu diam. Seolah menunggu sesuatu atau seseorang. Bagas menoleh ke kanan dan kiri. Jalan desa itu kosong. Tak ada rumah, tak ada orang lain. Hanya suara angin yang menyentuh daun bambu. "Simbahe, kenapa sendirian di sini?" gumam Bagas dalam hati. Ia ragu beberapa detik. Namun sebagai orang Jawa yang sejak kecil diajarkan unggah-ungguh, ia merasa tidak pantas membiarkan orang tua berdiri sendirian di jalan sepi menjelang maghrib. Bagas melangkah mendekat. "Nggih, Simbah," sapanya pelan, menjaga nada suaranya tetap sopan. Nenek itu perlahan menoleh. Wajahnya penuh keriput, matanya kecil namun jernih. Tatapannya kosong sesaat, lalu fokus pada wajah Bagas. Oh, suara nenek itu terdengar serak namun jelas. "Simbah, tersesat, Nak." Kata tersesat itu diucapkan dengan nada datar, tanpa panik, tanpa emosi berlebihan. Justru itu yang membuat Bagas merasa sedikit aneh. "Tersesat?" ulang Bagas. "Rumah Simbah di mana? Mungkin saya tahu jalannya." Nenek itu menggeleng pelan. Tangannya yang keriput menggenggam ujung kainnya sendiri. "Simbah mau pulang, tapi jalannya kok beda semua." Bagas menelan ludah. Ia melihat ke arah langit. Matahari semakin rendah, warna senja semakin tebal. "Rumah Simbah di dusun mana?" tanya Bagas lagi. Nenek itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara lirih. "Dusun Kedung Anyar." Jawaban itu membuat dada Bagas terasa kosong sesaat. Ia mengenal hampir semua dusun di Desa Ngliman,
Sejak kecil ia bermain dari ujung desa ke ujung lainnya. Namun nama itu sama sekali ia tidak kenal. "Maaf Simbah, Kedung Anyar itu di sebelah mana ya?" tanyanya hati-hati. Nenek itu tersenyum tipis. Senyum yang sulit dijelaskan. Bukan senyum orang bahagia, bukan pula sedih. "Dulu, dekat sungai," jawabnya singkat. Jawaban itu tidak membantu sama sekali. Namun melihat tubuh nenek yang ringkih, berdiri sendirian di waktu senja, Bagas tidak tega untuk pergi begitu saja. "Begini saja Simbah, saya antar sebisanya. Kalau nanti ketemu orang desa, kita tanya bareng-bareng." Nenek itu mengganduk pelan. "Terima kasih, Nak." Nada suaranya lembut. Terlalu lembut untuk kondisi sekitar yang mulai terasa dingin. Mereka pun mulai berjalan berdampingan. Langkah nenek itu pelan, namun tidak terseret, tidak pula terlihat berat. Justru Bagaslah yang beberapa kali menyesuaikan langkahnya sendiri. Jalan yang mereka jalani semakin sempit. Sawah di kiri dan kanan mulai menghitam. Airnya memantulkan warna langit jingga yang tidak bergerak. Bagas melirik jam tangannya. Jarum jam seolah berjalan lebih lambat. Beberapa menit berlalu, namun matahari tidak juga tenggelam. "Nak," suara nenek itu kembali terdengar. "Jalannya kok jauh sekali ya?" Bagas memaksakan senyum. "Iya Simbah, tapi nanti juga sampai." Padahal di dalam hatinya, ia mulai bertanya-tanya. Jalan ini seharusnya sudah dekat pemukiman. Namun mengapa tak satu pun rumah terlihat? Langkah kaki Bagas dan nenek itu terus menyusuri jalan desa yang semakin lama terasa asing. Padahal, jika dihitung dari tikungan pohon beringin tadi, seharusnya mereka sudah mendekati area rumah warga. Bagas hafal betul jalur ini. Dulu, ia sering melewati jalan yang sama untuk pergi memancing di sungai bersama teman-temannya. Namun sore itu, semua terasa berbeda. Jalan yang mereka lalui kini tampak lebih sempit dari ingatannya. Tanahnya keras, berbatu, dan di beberapa bagian ditumbuhi rumput liar yang menjalar ke tengah jalan, seolah jarang diinjak manusia. Bagas melirik ke kiri. Sawah yang tadi terbentang luas kini berubah menjadi lahan kosong yang ditumbuhi ilalang tinggi. Di kanan, kebun kopi tampak gelap. Pepohonannya berdiri rapat tanpa celah, menciptakan bayangan panjang yang memanjang ke arah jalan. "Perasaan bukan lewat sini," gumam Bagas pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Nenek di sampingnya tetap berjalan, wajahnya lurus ke depan, seakan sudah mengenal jalan itu sejak lama. "Simbahe sering lewat sini?" tanya Bagas, mencoba memastikan. Nenek itu mengangguk pelan. "Dulu, iya." Satu kata itu kembali membuat Bagas terdiam. "Dulu," ulangnya. Namun nenek itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menarik nafas perlahan, lalu berkata, "Sekarang jalannya berubah." Jawaban itu terdengar wajar, tapi entah mengapa ada nada yang terasa janggal. Bagas kembali melihat ke langit. Warna senja masih sama, jingga kusam tidak bergerak. Biasanya, dalam waktu 10 menit saja, cahaya akan berubah menjadi merah lalu gelap. Tapi kini, seolah waktu berhenti di satu titik. Angin kembali berembus, namun dingin, terlalu dingin untuk ukuran sore di desa. "Simbahe tinggal sendiri?" tanya Bagas, mencoba mengalihkan pikirannya. "Iya," jawab nenek itu singkat. "Anak atau cucu Simbah di mana?" Nenek itu tersenyum tipis, namun senyum itu cepat menghilang. "Sudah pulang semua." Bagas ingin bertanya lebih jauh, tapi perasaan tidak nyaman membuatnya memilih diam. Mereka terus berjalan. Semakin jauh, jalan terasa semakin panjang. Langkah kaki Bagas mulai terasa berat, bukan karena lelah, namun karena perasaan tertekan yang tak jelas asalnya. Udara di sekitar mereka terasa lebih sunyi dari sebelumnya. Tak ada suara motor, tak ada suara orang, bahkan suara serangga pun menghilang. Hanya bunyi langkah kaki mereka berdua yang terdengar jelas, terlalu jelas. "Nak," suara nenek itu kembali terdengar, lebih pelan dari sebelumnya. "Masih jauh ya?"
Bagas berhenti sejenak. Ia menoleh ke belakang. Yang dilihatnya membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Jalan di belakang mereka tampak persis dengan jalan di depan. Tikungan yang sama, pepohonan yang sama. Seolah mereka tidak benar-benar berpindah tempat. "Sebentar Simbah," kata Bagas, mencoba tetap tenang. "Saya ingat-ingat dulu." Ia melangkah beberapa langkah ke sisi jalan, berharap melihat tanda rumah atau lampu. Tapi yang ada hanya semak dan batang pohon besar yang ditumbuhi lumut besar. Bagas menelan ludah. Dalam hati ia mulai merasa bahwa ini bukan sekedar orang tersesat. Namun ia segera menepis pikiran itu. Ia tidak ingin berpikir macam-macam. Ia masih berusaha logis. "Kita lanjut dulu saja Simbah. Mungkin setelah tikungan depan ada orang." Nenek itu mengangguk. Namun ketika mereka melewati tikungan berikutnya, yang muncul bukan rumah warga, melainkan jalan tanah lain yang lebih sempit, menurun perlahan ke arah yang lebih gelap. Bagas berhenti lagi. "Simbahe yakin lewat sini?" tanyanya. Kali ini suaranya sedikit bergetar. Nenek itu menoleh ke arah jalan menurun itu. Matanya menatap lurus, tenang, seolah tidak melihat kegelapan yang mengintai. "Iya nak, rumah Simbah ke sana." Bagas ragu. Jalan itu mengarah ke area yang jarang dilewati orang. Dulu, orang-orang tua sering melarang anak-anak bermain ke arah sana saat senja. Katanya, daerah dekat sungai lama itu punya suasana yang berbeda. Namun melihat nenek itu berdiri diam, Bagas kembali merasa tidak tega. "Baik Simbah, tapi pelan-pelan ya." Mereka pun melangkah turun. Semakin menurun, udara semakin lembab. Bau tanah basah dan daun tua mulai tercium. Bagas merasakan bulu kuduknya berdiri, bukan karena dingin, melainkan karena perasaan sedang diperhatikan. Ia menoleh ke kanan dan kiri, tapi tidak melihat siapapun. "Nak," suara nenek itu kembali terdengar, lebih pelan dari sebelumnya. "Kalau nanti Simbah tidak kelihatan, jangan dipanggil." Bagas berhenti mendadak. "Maksud Simbah?" tanyanya cepat. Nenek itu tersenyum lagi, senyum yang kali ini terasa lebih dalam. "Tidak apa-apa, lanjut saja jalannya." Bagas ingin bertanya lebih banyak, tapi kata-kata terasa sulit keluar. Tenggorokannya kering, dadanya terasa sesak. Ia hanya bisa mengangguk dan melanjutkan langkah. Di kejauhan Bagas melihat bayangan jembatan kecil. Bentuknya samar, seperti siluet yang terhalang kabut tipis. Namun sebelum sampai ke sana, Bagas menyadari sesuatu yang membuat langkahnya semakin berat. Bayangan nenek itu tidak tampak di tanah. Ia mencoba memastikan dengan melirik ke bawah. Bayangannya sendiri terlihat jelas, memanjang ke arah kanan. Namun di sisi lain, kosong. "Nek," panggilnya pelan. "Iya nak," jawab nenek itu seolah tidak terjadi apa-apa. "Simbahe capek?" tanya Bagas. Nenek itu tertawa kecil. Suaranya ringan, nyaris tanpa beban. "Tidak nak, Simbah sudah lama berjalan." Kalimat itu terdengar sederhana, namun bagi Bagas maknanya terasa sangat dalam dan berat. Langit masih senja, jalan masih berlanjut, dan Bagas mulai menyadari satu hal yang perlahan menghantui pikirannya. Ia mungkin tidak sedang mengantar nenek pulang ke rumah manusia. Jalan menurun itu terasa semakin panjang. Padahal jarak yang mereka tempuh seharusnya tidak sejauh ini. Bagas berjalan dengan langkah hati-hati, sesekali menahan napas setiap kali mendengar suara ranting patah atau gesekan daun kering di sekitar mereka. Udara berubah, tidak hanya dingin, tetapi lembab dan berat, seperti menekan dada. Bagas mengusap lengannya sendiri. Bulu kuduknya masih berdiri sejak tadi, belum juga turun. Setiap langkah terasa seperti membawa perasaan yang tidak ia mengerti. Antara takut, ragu, dan sungkan untuk berhenti. "Nak," suara nenek itu terdengar lagi. Lebih dekat dari sebelumnya meski langkah mereka sejajar. "Dulu rumah Simbah ramai." Bagas mengeles sekilas. "Oh iya Simbah," jawabnya pelan. "Iya, tiap sore banyak orang lewat. Anak-anak main di jalan." Nada suara nenek itu datar, seperti sedang mengenang sesuatu yang jauh. "Sekarang kok sepi ya?" lanjutnya. Bagas tidak langsung menjawab.
Ia sendiri merasa keheningan di sekitar mereka tidak wajar. Bahkan untuk desa terpencil sekalipun, biasanya masih terdengar suara ayam, orang memanggil ternak, atau radio dari rumah warga. Namun di sini, sunyi terasa seperti disengaja. "Simbahe rumahnya dekat sungai ya?" tanya Bagas, mengingat jawaban nenek sebelumnya. "Iya," jawabnya singkat. "Tidak jauh lagi." Kata-kata itu seharusnya menenangkan, tapi bagi Bagas justru membuat dadanya semakin sesak. Mereka terus berjalan hingga akhirnya jalan tanah itu berakhir di sebuah tanah lapang kecil. Rumputnya pendek namun warnanya pucat seperti jarang terkena matahari. Di sekelilingnya berdiri beberapa pohon besar yang akarnya muncul ke permukaan tanah. Bagas berhenti. Ia mengamati sekeliling dengan seksama. Tidak ada rumah, tidak ada lampu, tidak ada jalan lain selain yang mereka lewati. "Simbahe?" Bagas mencoba berbicara dengan nada tetap sopan. "Rumahnya di mana ya? Kok saya tidak lihat bangunan apapun?" Nenek itu ikut berhenti. Ia menatap ke arah lapangan itu, lalu menunjuk ke depan. "Dulu di situ." Bagas mengikuti arah telunjuk nenek. Yang ia lihat hanyalah tanah kosong, sedikit lebih rendah dari sekitarnya, seperti bekas bangunan lama yang sudah lama runtuh. "Maaf Simbah," kata Bagas pelan. "Saya tidak lihat rumah di sana." Nenek itu terdiam lama. Wajahnya perlahan berubah muram. Bukan sedih, tetapi seperti seseorang yang baru menyadari sesuatu. "Oh," suara itu keluar nyaris tanpa suara. "Berarti sudah tidak ada." Bagas merasa tenggorokannya kering. "Tidak ada maksud apa-apa Simbah," katanya cepat, mencoba menenangkan. "Mungkin rumahnya pindah, atau Simbah ingat tempatnya beda." Nenek itu menggeleng pelan. "Tidak pindah, Nak. Rumah Simbah tidak pernah pindah." Kalimat itu diucapkan dengan keyakinan penuh. Bagas menelan ludah. Ia menatap kembali tanah kosong itu. Ada sesuatu yang membuatnya tidak nyaman. Tanahnya lebih gelap dibanding sekitar, dan ada bau samar seperti kayu lapuk yang terbawa angin. "Dulu," nenek itu kembali berbicara. Suaranya pelan namun jelas. "Di situ ada rumah kayu. Lantainya papan. Kalau sore, Simbah duduk di depan sambil lihat orang lewat." Bagas mendengarkan dengan dada berdebar. "Sekarang kok tidak kelihatan ya? Mungkin Simbah terlalu lama pergi." Bagas ingin bertanya kemana nenek itu pergi. Namun sesuatu dalam dirinya melarangnya untuk menggali lebih jauh. Ia mulai merasa bahwa setiap pertanyaan akan membawa jawaban yang tidak siap ia terima. "Simbahe ingat terakhir kali pulang kapan ya?" tanya Bagas, memilih kata dengan hati-hati. Nenek itu menatap ke arah langit senja. Matanya memantulkan warna jingga yang aneh, seolah cahaya itu berasal dari dalam, bukan dari matahari. "Sudah lama sekali, Nak." Simbah lupa hitungannya. Bagas terdiam. Ia mencoba berpikir logis. Mungkin nenek ini pikun. Mungkin ia memang sudah lama pergi dan sekarang kembali ke tempat yang sudah berubah. Namun satu hal terus mengganggu pikirannya. Mengapa senja ini tidak berubah sama sekali? "Simbahe mau saya antar ke rumah warga saja," tawar Bagas. "Nanti kita tanya bareng-bareng." Nenek itu menoleh perlahan. Tatapannya dalam, tenang, dan anehnya penuh rasa terima. "Tidak usah, Nak. Sudah hampir sampai." "Hampir sampai kemana, Simbah?" tanya Bagas refleks. Nenek itu tidak menjawab. Ia melangkah perlahan meninggalkan lapangan tanah kosong itu, menuju sebuah jalan kecil yang sebelumnya tidak Bagas sadari keberadaannya. Jalan itu tertutup bayangan pohon, sempit, dan mengarah ke bawah lagi. Bagas tertengun. "Sejak kapan ada jalan di situ?" gumamnya. Namun kakinya bergerak mengikuti. Setelah beberapa langkah, Bagas mulai mendengar suara air mengalir. Pelan tapi jelas, sungai. Bau lembab semakin kuat. Angin membawa aroma lumpur dan dedaunan busuk. "Nak," suara nenek itu kembali terdengar. "Kalau nanti rumah Simbah tidak kelihatan juga, jangan takut." "Kenapa Simbah bilang begitu?" tanya Bagas tanpa bisa menyembunyikan kegelisahan. Nenek itu menoleh setengah badan. Wajahnya tampak lebih tua dari sebelumnya. Keriputnya semakin jelas, matanya terlihat sangat dalam.
Karena tidak semua rumah bisa dilihat orang hidup. Kalimat itu membuat jantung Bagas rasa berhenti berdetak. Simbahe, maksudnya apa? Suaranya bergetar. Namun nenek itu hanya tersenyum kecil dan kembali berjalan. Bagas berdiri beberapa detik, berusaha menguasai diri. Dalam hatinya ia ingin berbalik arah, ingin lari sejauh mungkin. Namun kakinya terasa berat, seperti tertahan oleh tanah itu sendiri. Ia akhirnya melangkah lagi. Di depan mereka, kabut tipis mulai muncul, menggantung rendah di atas tanah. Suara sungai semakin jelas, meski belum terlihat wujudnya. Bagas menunduk, mencoba menenangkan diri. Dan disitulah ia kembali menyadari sesuatu yang membuat tengkuknya dingin. Langkah kaki nenek itu nada tidak berubah. Ia melangkah, tapi tanah tidak mengeluarkan suara apapun. "Nek," panggil Bagas perlahan. "Iya, Nak," jawabnya seperti biasa. Bagas ingin bertanya banyak hal, namun satu-satunya yang keluar dari mulutnya adalah, "Kita benar-benar mau ke rumah Simbah, kan?" Nenek itu berhenti. Ia menatap ke arah kabut di depan mereka, lalu berkata pelan, hampir seperti bisikan, "Kita mau pulang." Dan untuk pertama kalinya sejak pertemuan mereka, Bagas merasa bahwa kata pulang itu bukan lagi berarti tempat yang sama bagi mereka berdua. Kabut semakin menebal ketika Bagas kembali melangkah. Tanah di bawah kakinya terasa lebih lembek, seolah menyimpan air di dalamnya. Setiap kali ia menginjak, terdengar bunyi pelan seperti lumpur yang tertekan, sementara langkah nenek di depannya tetap tanpa suara. Sungai kini terdengar jelas. Alirannya tidak deras, namun suaranya berat, seperti mengalir di dasar yang dalam. Bagas menelan ludah, tenggorokannya kering, napasnya terasa pendek. Ia mencoba berjalan lebih dekat ke sisi nenek, memastikan bahwa sosok itu benar-benar ada. "Nek," panggilnya pelan. "Kita sudah lama jalan. Apa benar masih dekat?" Nenek itu tidak langsung menjawab. Ia terus melangkah, punggungnya sedikit membungkuk, namun jalannya tetap stabil. "Dekat itu tergantung siapa yang berjalan," jawabnya akhirnya. Kalimat itu membuat Bagas terdiam. Ia tidak sepenuhnya mengerti maksudnya, namun hatinya semakin berat. Perasaan seolah sedang berjalan menuju sesuatu yang tidak bisa ia hindari semakin kuat. Mereka tiba di tepi sungai. Airnya berwarna gelap, hampir hitam, memantulkan langit senja yang masih sama seperti sejak tadi. Tidak ada pantulan matahari yang bergerak, tidak ada perubahan warna. Senja itu seolah terjebak di satu waktu. Di sisi sungai, berdiri jembatan batu kecil, sempit, tanpa pagar, dengan lumut menempel di permukaannya. Jembatan itu tampak tua, jauh lebih tua dari yang seharusnya ada di desa tersebut. Bagas berhenti tepat sebelum jembatan. "Seingat saya, tidak ada jembatan di sini," katanya pelan, lebih kepada dirinya sendiri. Nenek itu menoleh sedikit. "Ada, sejak dulu." Bagas memperhatikan jembatan itu lebih seksama. Batu-batunya tidak rapi, seolah disusun manual oleh tangan manusia puluhan tahun lalu. Di beberapa bagian, lumutnya tebal dan basah. "Nek, sungainya dalam?" tanya Bagas, mencoba menahan rasa takutnya. "Dalam untuk yang ragu," jawab nenek itu lirih. Sekali lagi jawaban itu membuat Bagas terdiam. Mereka menyeberangi jembatan. Saat kaki Bagas menginjak batu pertama, hawa dingin langsung menjalar dari telapak kakinya hingga ke dada. Ia merasakan sensasi aneh, seperti melewati batas yang tidak terlihat. Di tengah jembatan, Bagas tanpa sadar menoleh ke belakang. Yang ia lihat membuat napasnya tercekat. Kabut menutup seluruh jalan yang tadi mereka lewati. Pohon-pohon lenyap, jalan setapak menghilang, seolah jembatan itu kini berdiri di antara dua dunia yang berbeda. "Nek," suara Bagas bergetar, "kita tadi lewat mana?" Nenek itu berhenti di tengah jembatan. Ia menoleh sepenuhnya kali ini. Wajahnya terlihat lebih jelas di bawah cahaya senja yang tidak wajar. Keriputnya dalam, matanya tampak sangat tua, seperti menyimpan waktu yang panjang. "Sudah tidak perlu melihat ke belakang, Nak," katanya lembut. "Jalan itu tidak selalu ada." Bagas ingin bertanya lebih jauh, namun lidahnya keluh. Keringat dingin mengalir di pelipisnya meski udara sangat dingin. Mereka melanjutkan. Setelah melewati jembatan, jalan kembali menanjak sedikit. Anehnya,
Tanah di sisi ini terlihat lebih rapi, seperti bekas pemukiman lama. Ada sisa batu bata tertanam di tanah, potongan kayu lapuk dan pecahan genting yang hampir menyatu dengan tanah. Bagas memperhatikan semuanya dengan jantung berdegup cepat. "Simbahe dulu tinggal di sini?" tanyanya, meski sudah bisa menebak jawabannya. "Iya," jawab nenek itu singkat. "Dulu banyak rumah. Sekarang tidak ada apa-apa," gumam Bagas. "Karena yang tinggal sudah selesai," jawab nenek itu pelan. Kata selesai itu terdengar aneh, terlalu final. Langkah Bagas mulai melambat. Setiap kali ia mencoba mempercepat, tubuhnya terasa berat, seolah udara di sekitarnya menahan geraknya. "Nek, maaf kalau saya lancang," kata Bagas akhirnya. "Ini sebenarnya hari apa?" Nenek itu berhenti. Ia memandang langit senja, lalu menjawab dengan suara yang hampir tidak terdengar. "Hari ketika orang pulang ke tempat semula." Jantung Bagas berdegup keras. "Tempat semula itu apa, Nek?" Nenek itu menoleh kepadanya. Tatapannya kini penuh rasa iba. "Tempat di mana seseorang tidak perlu berjalan lagi." Bagas menggigil. Ia ingin menangis, ingin lari, ingin berteriak memanggil siapa saja, namun suaranya seolah terkunci di dalam dadanya. Ia menyadari sesuatu yang sangat mengganggu. Sejak tadi, ia tidak merasa lapar, tidak merasa haus, dan tidak merasa lelah seperti manusia biasa. Yang ada hanya perasaan semakin kosong. "Nek," suaranya hampir seperti bisikan. "Senjanya kok tidak habis-habis?" Nenek itu tersenyum kecil. "Karena di sini, waktu tidak berjalan seperti yang kamu kenal." Jawaban itu menjadi titik balik dalam pikiran Bagas. Ia akhirnya berani menanyakan satu hal yang sejak tadi mengendap di kepalanya. "Nek, simbahnya ini masih hidup kan?" Langkah nenek itu terhenti total. Suasana menjadi sangat sunyi, bahkan suara sungai pun seolah menjauh. Nenek itu menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya perlahan. "Kalau menurutmu hidup itu berjalan, bernafas, dan pulang setiap sore, Simbah sudah lama tidak hidup." Kaki Bagas lemas. "Nek, kalau begitu, kenapa saya bisa lihat Simbah?" Nenek itu menghela napas panjang. "Karena tidak semua yang berjalan itu orang hidup, dan tidak semua yang melihat itu seharusnya melihat." Kabut kembali menebal di depan mereka. Jauh di kejauhan, Bagas melihat siluet bangunan-bangunan tua, samar namun jelas bentuknya. Hatinya bergetar. "Nak," suara nenek itu kembali lembut. "Jalannya memang terasa jauh, karena kamu sedang berjalan keluar dari duniamu." Kalimat itu membuat Bagas terisak pelan. Ia akhirnya menyadari satu hal yang paling menakutkan. Jalan ini tidak semakin jauh karena jaraknya, tetapi karena ia semakin jauh dari dunia manusia. Dan senja itu masih belum berakhir. Kabut di depan mereka perlahan menipis, membuka pemandangan yang membuat langkah Bagas terhenti dengan sendirinya. Di hadapannya, tampuk sebuah jalan tanah lebar yang diapit deretan bangunan tua. Rumah-rumah kayu berdiri berjajar, sebagian miring, sebagian lain terlihat nyaris menyatu dengan tanah. Tidak ada lampu terang, hanya cahaya temaram kekuningan dari lentera-lentera kecil yang tergantung di teras rumah. Namun yang paling membuat Bagas merinding bukanlah bangunan-bangunan itu, melainkan keheningan di dalamnya. Tak ada suara pintu terbuka, tak ada orang berbincang, tak ada langkah kaki selain langkah mereka berdua. "Ini," suara Bagas tercekak. "Ini dusun Simbah." Nenek itu mengangguk pelan. "Iya, Nak." Bagas memandang sekeliling dengan mata berkaca-kaca. Semua terasa nyata, terlalu nyata untuk disebut bayangan. Ia bisa mencium bau kayu tua, tanah basah, bahkan asap dapur yang samar, seolah ada kehidupan di tempat itu. Namun tidak satu pun manusia yang terlihat. "Kenapa sepi sekali, Nek?" tanyanya lirih. Nenek itu tersenyum tipis. Karena mereka tidak menunggu siapa-siapa lagi. Jawaban itu membuat dada Bagas sesak. Mereka berjalan menyusuri jalan utama dusun itu. Setiap langkah terasa berat, seperti melangkah di atas kenangan yang bukan miliknya. Beberapa rumah tampak memiliki bekas pintu dan jendela yang terbuka, namun bagian dalamnya gelap gulita. Bagas memperhatikan satu rumah kayu di sisi kiri.
Di terasnya terdapat bangku kecil yang sudah lapuk, seperti tempat seseorang biasa duduk sore hari. "Nek," Bagas menunjuk bangku itu. "Itu rumah Simbah?" Nenek itu berhenti. Ia memandang rumah tersebut lama sekali. Tatapannya penuh kerinduan, bukan ketakutan. "Iya, Nak," jawabnya pelan. "Disitulah Simbah tinggal." Bagas ingin mengantar sampai ke depan rumah itu. Namun sebelum ia sempat melangkah lebih dekat, nenek itu mengangkat tangannya perlahan. "Cukup sampai di sini, Nak." Bagas tertegun. "Maksud Simbah?" Nenek itu menoleh kepadanya. Wajahnya kini terlihat lebih jelas. Keriputnya tidak lagi menakutkan, justru penuh ketenangan, seperti seseorang yang akhirnya sampai di tempat yang ia tunggu. "Kalau kamu melangkah lebih jauh," katanya lembut, "jalannya akan sulit untuk kembali." Bagas menggigit bibirnya. Ia tahu nenek itu benar. "Nek," suaranya bergetar. "Saya minta maaf kalau tadi banyak bertanya." Nenek itu tersenyum hangat. "Tidak apa-apa, Nak. Simbah justru senang masih ada yang mau bertanya." Ia lalu menundukkan kepala sedikit, sebuah gestur sopan khas orang Jawa lama. "Terima kasih sudah mengantar Simbah pulang." Kata-kata itu terdengar sederhana, namun bagi Bagas rasanya sangat berat. "Seharusnya saya yang berterima kasih, Nek. Simbah sudah mengajarkan banyak hal." Nenek itu tertawa kecil. Suaranya lembut seperti angin yang menyentuh daun. "Tidak semua orang bisa menemani sampai sejauh ini, apalagi di waktu senja." Bagas menelan ludah. "Nek, boleh saya tanya satu hal lagi?" katanya hati-hati. Nenek itu mengangguk. "Kenapa Simbah minta tolong saya? Kenapa bukan orang lain?" Nenek itu terdiam sejenak. Ia memandang Bagas dengan mata yang dalam. "Karena hatimu masih ringan," jawabnya. "Kamu tidak menolak, tidak bertanya dengan marah, dan tidak meninggalkan." Jawaban itu membuat air mata Bagas akhirnya jatuh. Ia menyadari bahwa sejak awal ia tidak pernah merasa dipaksa. Semua langkah yang ia ambil adalah pilihannya sendiri. "Nek," Bagas menyeka air matanya. "Kalau Simbah sudah pulang, saya pulangnya kemana?" Nenek itu tersenyum lebih lebar. "Kamu tinggal balik badan," katanya lembut. "Jangan menoleh lagi apapun yang kamu dengar." Bagas mengangguk pelan. Ia melangkah mundur satu langkah, lalu dua langkah. Jantungnya berdetak keras seperti ingin keluar dari dadanya. "Nek," panggilnya sekali lagi. Nenek itu masih berdiri di tempatnya. "Iya, Nek. Semoga Simbah tenang di sini." Nenek itu tersenyum penuh. Simbah sudah tenang. Saat itu lentera-lentera di dusun tersebut menyala lebih terang sesaat, lalu perlahan meredup. Kabut mulai turun kembali menyelimuti rumah-rumah kayu satu persatu. Bagas berbalik badan. Ia berjalan cepat, menahan keinginan untuk menoleh. Di belakangnya ia mendengar suara pintu kayu tertutup pelan, diikuti suara langkah-langkah yang semakin menjauh. Namun ia tidak menoleh. Langkahnya terasa semakin ringan seiring ia menjauh dari dusun itu. Udara perlahan berubah. Bau tanah basah menghilang, digantikan aroma sawah dan angin sore yang ia kenal. Dan ketika ia akhirnya berhenti, nafasnya terengah-engah. Ia berdiri kembali di tepi jembatan batu kecil yang kini tampak biasa, tanpa kabut, tanpa cahaya aneh. Langit mulai berubah warna, senja akhirnya bergerak menuju malam. Bagas berbalik badan. Ia berjalan sepinggah. Kabut menggulung di belakang songganya, dan hanya terdengar suara kakinya yang bernyaring di tengah keheningan. Segala sesuatu kembali terasa normal, tapi dalam hatinya, ia merasa satu hal. Ia baru saja mengantar seseorang pulang ke tempat yang bukan lagi milik orang hidup. Bagas berdiri lama di tepi jembatan batu itu. Ia tidak langsung melangkah pergi. Dadanya masih terasa sesak, seolah sebagian dirinya tertinggal di dusun yang baru saja ia tinggalkan. Angin berhembus pelan, membawa aroma sungai dan tanah basah yang kini terasa lebih akrab. Langit di atasnya mulai berubah. Warna jingga yang sejak tadi membeku perlahan menggelap, namun tidak sepenuhnya menjadi malam. Seperti ada sesuatu yang menahan matahari agar tidak tenggelam sempurna. "Ini sudah selesai kan?" gumam Bagas pelan. Ia menoleh ke arah sungai.
Airnya mengalir seperti biasa, memantulkan cahaya langit yang samar. Namun saat ia menatap lebih lama, Bagas merasa ada kilau-kilau kecil bergerak di dalam air, seperti pantulan cahaya dari tempat yang tidak bisa ia lihat. Bagas mengusap wajahnya. Ia mencoba menenangkan pikirannya, mencoba meyakinkan diri bahwa semua sudah berakhir. Ia hanya perlu berjalan pulang, menuju rumah pamannya, menuju dunia yang ia kenal. Namun ketika ia melangkah menjauh dari jembatan, kakinya terasa berat. Bukan seperti lelah, melainkan seperti ada sesuatu yang menahan langkahnya dari belakang. Bagas berhenti. "Nek," panggilnya refleks, meski ia tahu nenek itu sudah tidak ada di sana. Tidak ada jawaban, namun suasana di sekitarnya berubah lagi. Udara yang tadi mulai hangat kembali dingin. Angin berhenti berhembus. Suara sungai perlahan meredam seperti ditelan oleh kesunyian yang tebal. Bagas menelan ludah. "Jangan-jangan," bisiknya dalam hati. Senjanya belum selesai. Ia melirik jam tangannya. Jarum jam masih bergerak, tapi terlalu pelan, seolah waktu berjalan dengan ragu. Angkanya tidak menunjukkan perubahan berarti sejak tadi. Bagas melanjutkan langkah, kali ini lebih cepat. Jalan setapak yang ia lalui tampak familiar, namun ada perbedaan kecil yang membuatnya gelisah. Pohon-pohon di kiri kanan terlihat lebih rapat. Bayangannya memanjang tidak wajar, dan jalan yang seharusnya lurus terasa sedikit berbelok tanpa ia sadari. Beberapa menit berjalan, Bagas mulai terengah. "Kenapa jalannya panjang sekali?" gumamnya. Ia berhenti lagi. Saat itulah ia menyadari sesuatu yang membuat napasnya tercekat. Langit masih senja. Bukan jingga terang seperti sebelumnya, melainkan jingga kelabu, seperti cahaya yang sudah lelah namun tidak diizinkan pergi. "Ini tidak mungkin," kata Bagas lirih. Ia berbalik badan menoleh ke arah jembatan tadi. Dan jantungnya langsung berdegup keras. Jembatan itu masih ada, padahal ia yakin sudah berjalan cukup jauh. Jarak yang seharusnya membuat jembatan menghilang dari pandangan kini tidak berlaku. Jembatan itu berdiri di sana, jelas seolah memanggilnya kembali. "Nek," suara Bagas bergetar. "Saya sudah pamit." Angin tiba-tiba berhembus pelan. Bukan angin dingin, melainkan angin yang membawa suara. Suara langkah kaki. Perlahan, tenang, datang dari arah jembatan. Bagas menegang. Seluruh tubuhnya terasa kaku. Ia tidak ingin menoleh, namun langkah itu semakin dekat. "Nak," suara itu terdengar jelas. Lembut, tenang. Bagas memejamkan mata. "Nek, saya sudah mau pulang," katanya pelan, hampir seperti memohon. Langkah itu berhenti di belakangnya. "Kamu belum sepenuhnya kembali," jawab suara nenek itu lembut. Bagas memberanikan diri menoleh. Nenek itu berdiri beberapa langkah di belakangnya, namun wujudnya tidak sama seperti sebelumnya. Kebaya coklatnya tampak lebih bersih, wajahnya lebih muda, keriputnya berkurang, namun matanya terlihat lebih dalam, seperti menyimpan dua dunia sekaligus. "Nek," Bagas hampir menangis. "Apa yang kurang?" Nenek itu tersenyum tipis. "Senja ini belum selesai untukmu," katanya pelan. "Kamu masih berdiri di antara." "Di antara apa?" tanya Bagas dengan suara bergetar. "Antara pulang dan tinggal," jawabnya pelan. Bagas menggeleng cepat-cepat. "Saya tidak mau tinggal, Nek." Nenek itu mengangguk, seolah sudah tahu jawabannya. "Karena itu Simbah datang lagi," katanya pelan. "Untuk mengingatkan." "Mengingatkan apa?" tanya Bagas. "Bahwa kamu masih hidup," jawab nenek itu lembut. Ia melangkah mendekat. Kali ini Bagas bisa merasakan hawa dingin yang menyertai setiap langkahnya. "Kamu harus benar-benar meninggalkan jalan ini," lanjutnya. "Bukan hanya dengan kaki, tapi dengan hati." Bagas terisak. "Apa yang harus saya lakukan?" tanyanya lirih. Nenek itu mengangkat tangannya menunjuk ke arah jalan yang menuju desa. "Berjalanlah tanpa menoleh. Jangan panggil siapapun.
Jangan jawab suara apapun. Bagas mengangguk berulang kali. Dan satu lagi, tambah nenek itu. Iya, Nek. Kalau nanti kamu merasa sangat lelah, itu tandanya kamu hampir sampai. Bagas menarik napas panjang. Ia menundukkan kepala lalu mulai berjalan. Langkahnya berat. Setiap meter terasa seperti puluhan meter. Pikirannya dipenuhi bayangan-bayangan yang tidak jelas. Rumah kayu, lentera, wajah-wajah diam yang menatap dari kejauhan. Di telinganya, suara-suara mulai terdengar. Ada yang memanggil namanya, ada yang menangis pelan, ada yang berbisik memintanya berhenti. Namun Bagas terus berjalan. "Kamu capek, Nak?" Suara itu terdengar lagi, menyerupai suara nenek. Bagas menggigit bibirnya. Ia tidak menjawab. "Kamu boleh istirahat sebentar." Langkah Bagas semakin berat. Kakinya gemetar. Keringat dingin mengalir di punggungnya. Namun ia ingat pesan terakhir. Kalau sangat lelah, berarti hampir sampai. Ia terus melangkah. Dan perlahan, cahaya senja mulai berubah. Jingga kelabu itu memudar, digantikan biru dalap yang ia kenal. Bintang-bintang mulai muncul satu persatu. Bagas terjatuh ke tanah. Napasnya terengah-engah, tubuhnya gemetar. Namun udara di sekitarnya kini terasa hangat dan nyata. Ia membuka mata. Di hadapannya, terlihat lampu rumah warga. Suara televisi samar terdengar. Bau asap dapur memenuhi udara. Bagas terisak. Ia benar-benar kembali. Ketika ia menoleh ke belakang, jalan setapak itu kosong. Tidak ada jembatan, tidak ada kabut. Namun di kejauhan, tepat di batas gelap dan terang, Bagas melihat sosok nenek itu berdiri diam. Nenek itu tersenyum, lalu perlahan memudar bersama sisa senja. Dan sejak hari itu, Bagas tahu satu hal. Tidak semua orang yang pulang dari senja benar-benar pulang tanpa meninggalkan sesuatu. Bagas duduk terdiam di tanah beberapa saat setelah terjatuh. Napasnya masih tersengal, dadanya naik turun tidak beraturan. Tangannya gemetar ketika ia menekan tanah, memastikan bahwa yang ia pijak benar-benar nyata. Tanah itu dingin, nyata, berbau lumpur dan rumput. Suara malam terdengar jelas kini. Jangkrik, anjing menggonggong jauh di dalam desa, dan suara peralatan dapur dari rumah warga yang mulai bersiap makan malam. Bagas mengangkat wajahnya perlahan. Langit sudah benar-benar malam. Bintang bertaburan, bulan muncul setengah menggantung tenang di atas pepohonan. Tidak ada lagi senja yang menggantung aneh seperti sebelumnya. "Aku pulang," gumamnya lirih. Ia bangkit perlahan dan berjalan tertatih menuju rumah pamannya. Setiap langkah terasa seperti membawa beban yang tidak terlihat. Ada rasa kosong di dadanya, seperti baru saja meninggalkan sesuatu yang sangat penting, namun tak bisa ia sebutkan apa. Sesampainya di rumah, pamannya terkejut melihat wajah Bagas yang pucat. "Kamu dari mana, Gas?" tanya pamannya. "Ini sudah malam. Tadi sore kamu belum sampai-sampai." Bagas terdiam. "Bukannya tadi sore," jawabnya pelan. Pamannya mengernyit. "Kamu itu berangkat dari terminal jam 3. Sekarang sudah hampir jam 9. Bagas duduk lemas. Ia tidak membantah. Ia tidak menceritakan apapun malam itu. Malam berlalu dengan gelisah. Bagas sulit tidur. Setiap kali memejamkan mata, ia melihat kembali dusun sunyi itu. Rumah kayu, lentera temaram dan jalan tanah yang seolah menunggu langkah siapapun yang tersesat. Menjelang subuh, ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat. Dalam benaknya, satu kalimat nenek itu terus terulang. "Kamu sudah mengantar Simbah pulang." Keesokan harinya, Bagas memutuskan keluar rumah lebih awal. Ada sesuatu yang mendorongnya untuk kembali ke tempat itu. Bukan untuk masuk, melainkan untuk memastikan. Ia berjalan menyusuri jalan desa yang kemarin ia lewati. Dalam cahaya pagi, semuanya tampak biasa. Sawah hijau terbentang, burung-burung beterbangan dan beberapa warga mulai beraktivitas. Tidak ada kabut, tidak ada udara dingin, tidak ada keheningan menekan.
Bagas berhenti di dekat pohon beringin tua tempat ia pertama kali bertemu nenek itu. Ia menatap sekeliling. Tidak ada apa-apa, gumamnya. Namun perasaannya berkata sebaliknya. Ia melanjutkan berjalan hingga sampai di lokasi yang ia yakini sebagai jembatan batu kecil. Namun yang ia temukan hanyalah aliran sungai biasa tanpa jembatan apapun. Tidak mungkin, bisiknya. Ia berdiri lama di sana, hingga seorang lelaki tua lewat sambil membawa rumput. "Cari apa, Le?" tanya lelaki itu ramah. Bagas menoleh cepat. "Pak, maaf, di sini dulu pernah ada jembatan batu kecil ya?" Wajah lelaki tua itu langsung berubah. Tidak takut, tapi waspada. "Kamu dari mana tahu?" tanyanya balik. Bagas ragu sejenak, lalu menjawab jujur. "Kemarin sore, saya lewat sini, mengantar seorang nenek." Lelaki tua itu terdiam lama. Rumput di tangannya diturunkan perlahan. "Nenek pakai kebaya coklat?" tanyanya pelan. Dada Bagas terasa sesak. "Iya, Pak," jawabnya lirih. Lelaki tua itu menghela napas panjang. "Kamu sudah mengantar sampai sana ya?" "Sampai mana, Pak?" Suara Bagas hampir tidak keluar. Lelaki itu menatap sungai di hadapan mereka. "Ke dusun lama," katanya. "Ke dusun Kedung Anyar." Bagas memejamkan mata. "Itu dusun yang bagaimana, Pak?" tanyanya. Meski ia sudah bisa menebak jawabannya. "Dusun yang sudah tidak ada," jawabnya pelan. "Puluhan tahun lalu, satu dusun itu hilang karena longsor besar. Rumah-rumah tertimbun, sungai berubah alur. Yang tidak sempat keluar, ia ikut terkubur." Bagas menggenggam jemarinya erat. "Nenek itu," katanya dengan suara bergetar. "Itu salah satu warganya," potong lelaki tua itu. "Katanya masih sering terlihat waktu senja, berdiri di jalan mencari orang yang mau mengantar." "Kemana, Pak?" Suara Bagas hampir tidak keluar. Lelaki itu menatap sungai di hadapan mereka. "Kedua yang," katanya. "Ke dunia mereka." Bagas terdiam lama. Tidak semua orang bisa melihat, dan tidak semua yang melihat bisa kembali. Bagas menelan ludah. "Kalau begitu, kenapa saya bisa kembali?" tanyanya. Lelaki itu tersenyum tipis. "Karena kamu berhenti tepat di batas. Kalau satu langkah lagi kamu ikuti, ceritanya akan berbeda." Bagas menggigil. Ia teringat bagaimana nenek itu menghentikannya di depan rumah kayu. Ia teringat bagaimana ia diminta berbalik dan tidak menoleh. "Dan satu hal lagi," tambah lelaki itu. "Kamu sekarang sudah tahu jalannya." "Apa maksudnya, Pak?" "Mulai sekarang," katanya pelan, "jangan pernah berjalan sendirian saat senja. Terutama kalau ada yang meminta tolong pulang." Bagas mengangguk pelan. Sejak hari itu, Bagas tetap tinggal di desa. Ia tidak kembali merantau. Setiap sore saat matahari mulai turun, ia selalu memastikan sudah berada di rumah sebelum azan maghrib berkumandang. Namun ada satu kebiasaan yang tidak pernah ia tinggalkan. Setiap kali melewati jalan desa menjelang senja, ia selalu menundukkan kepala dan berbisik pelan. Semoga semua yang mencari jalan pulang menemukan tempatnya. Karena Bagas tahu, di antara jalan desa yang terlihat biasa, ada jalan lain yang hanya muncul saat senja. Dan tidak semua yang berjalan di sana berasal dari dunia yang sama.